Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, tetap semangat kembali dengan saya, Bung Ropan. Dan kita akan membahas ini pertandingan yang ditunggu-tunggu. Ini nanti-nantikan oleh banyak penggemar khususnya bagi Manchester Biru atau Manchester City. Dan juga bagi penggemar fanatik Setan Merah atau The Red Devils Manchester United. Karena kedua tim ini akan terlibat dalam derby Manchester pada besok malam pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ini duel yang menentukan bagi langkah terutama tuan rumah City untuk bisa mengambil alih posisi dari Arsenal kalau Arsenal itu pada saat nanti menghadapi Spurs hari ini itu kalah atau katakan bermain imbang dengan Spurs. Kemudian pada besok hari City bisa harus menang melawan United. Itu yang kita akan tunggu dalam pergerakan di klasemen papan atas. Ya, tapi sebelum saya memulai perbincangan saya dengan duel seru big match di kota Manchester ini, saya ingatkan kepada teman-teman, Anda kali ini dipersilakan untuk bisa menebak skor akhir dari duel antara City melawan United. Berapa menurut Anda hasil akhir dari duel ini? Karena saya sudah mendapatkan juga sponsor. Ini ada dari Dabinter ini, rajanya pompa air. Wah, Dabinter sudah masuk lagi untuk meramaikan di channel YouTube Bung Ropan dan begitu baru masuk, baru sehari saja mereka sudah berani untuk bisa memberikan hadiah buat teman-teman semua. Jadi kalau ada dua pemenang yang bisa menebak dengan benar hasil pertandingan antara City dan United akan mendapatkan pompa. Ini pompa air ini seperti rajanya pompa air Dabinter. Ya, jadi ada dua pemenang. Anda harus tepat untuk bisa menebak skor. Sementara baru dua dulu dari Dabinter ini. Nanti mungkin pada pertandingan-pertandingan berikutnya melibatkan derby-derby yang panas tentunya bisa bertambah. Tapi ini sudah cukup oke, keren. Ini kelasnya di Jet 100 ya Dabinter ini. Jadi bagus kalau Anda bisa dapatkan. Anda perlu pompa air di kampung Anda ya atau di rumah Anda, silakan, ini akan dikirim langsung oleh Dabinter ya. Harganya tuh oke juga tuh. Hampir mendekati angka 1 juta. Itu 800 ribuan satu buat satu mesin ya, mesin pompa air ini. Jadi dua dulu. Silakan Anda bisa menebak. Nanti kalau ada banyak pemenang yang sama, tentunya akan diundi untuk mencari dua pemenang. Jadi jangan lagi Anda banyak juga yang memikir saya benar, ini tebak ini. Tapi kan hanya pilih dua. Sedangkan pilih 10 pun kalau ada lebih dari itu, ada 50 orang yang menang, dari sekian ribu yang kirim ya harus diundi untuk mencari 10. Sekarang apalagi cuma dua pemenang untuk mendapatkan hadiah ini ya, pompa air ini. Jadi pasti akan banyak yang tebak benar. Misalnya 1-0 atau 2-1. Itu bisa lebih dari 100 orang yang akan menebak. Nah itu harus diundi, cari dua orang aja untuk dikirim kemanapun di alamat Anda. Oke, saya berbicara sekarang dengan pertarungan antara City dan United. Tentunya siapa yang akan memenangkan pertandingan sebagai tuan rumah, saya kira City berpeluang besar. Bukan memandang enteng United. United lagi bagus, 4 pertandingan terakhir pasukan Erik ten Hag ini tidak main-main, mereka menang terus. Ya, setelah mengalami 2 turbulensi di laga awal, tapi di antara 4 kemenangan itu 2 diantaranya United itu menang melawan tim-tim baik, tim-tim bagus seperti Liverpool dan Arsenal itu dihajar oleh mereka. Semua bermain di Old Trafford. Pasti bagi Pep Guardiola dan pasukannya harus hati-hati untuk menjamu Manchester United ini. Karena tahun lalu di bulan Maret juga Manchester United pernah menang dengan 2-0 bermain di Etihad. Walaupun dalam 5 pertandingan terakhir memang presentasi kemenangan dari City itu lebih banyak ya. Ada 3 kali menang City dan 1 kali imbang, 1 kali kalah. Musim lalu bahkan City bisa menang 2 kali. Terakhir di Etihad juga dengan 4-1 sebelum mereka menang 2-0 di Old Trafford. Tapi itu kan yang lalu. Sekarang kita bicara sekarang. Ya bukan tidak mungkin juga. Ya, makanya bagi Pep dan City tetap harus waspada. Kedatangan dari Manchester United yang juga lagi tren lagi oke. Mereka sudah mendapatkan Anthony, ada Lisandro Martinez untuk memperkuat di belakang. Di tengah juga ada mendapatkan seperti Christian Eriksen. Dan 3 pemain yang saya sebut ini pasti akan dimainkan oleh Erik ten Hag. Karena mereka menjadi bagian utama dari kemenangan demi kemenangan yang dicapai oleh Setan Merah dalam paling tidak 4 pertandingan terakhir.
masih agak diragukan juga ya apakah Rashford akan dimainkan pertama karena masih bermasalah juga dengan Anthony Martial. Kita tunggu dalam perkembangan terakhir mungkin sampai besok, tapi masih diragukan sekali. Namun bagi United saya pikir mereka masih punya Ronaldo di depan ya. Masih ada Jadon Sancho dan juga masih ada Anthony. Saya kira ini 3 nama yang bisa dikedepankan dan bisa dimainkan oleh Erik ten Hag di saat mereka tandang menghadapi City di Etihad. Di belakang sudah pasti ini 4 pemain yang selalu dimainkan ketika mereka dalam keadaan bugar ya. Diogo Dalot di kanan, Tyrell Malaysia di kiri, kemudian ada Lisandro Martinez, Rafael Varane, 2 bek tengah mereka di center back, dan David De Gea tentunya di bawah Mister akan menjadi bagian utama dari skema yang akan dimainkan oleh Erik ten Hag. Erik ten Hag pasti akan main, tidak akan mengubah dari 4-2-3-1-nya. 2 sebagai double pivot ya, kita tinggal lihat aja. Eriksen yang akan bermain bersama dengan Scott McTominay. Tominay yang akan lebih bertahan tentunya, dan Eriksen yang didorong lebih agak ke depan untuk bisa membantu lini depan bersama dengan ada Bruno Fernandes di sana, kemudian di kanan ada Anthony, di kiri bisa ada Jadon Sancho, dan membiarkan CR7 bermain sebagai penyerang tunggal ada di depan. Ya, itu yang saya bilang dengan 4-2-3-1 yang akan dimainkan oleh Erik ten Hag. Tentunya pertarungan di tengah ini akan menjadi hal yang menarik karena City punya kekuatan yang luar biasa di lini tengah dipimpin oleh Kevin De Bruyne. Mereka masih punya Rodri, masih punya Bernardo Silva. Ini kekuatan bagi Pep ketika Pep menawarkan dengan opsi 4-3-3-nya dalam skema permainan dia. Ini akan ramai memang. Jadi bagi ten Hag tentunya sudah tahu apa kelebihan City di sini, karena City bermain cepat dalam perpindahan bola dari kaki ke kaki mereka. Dalam membuild up serangan juga mereka cepat dari lini belakang mereka dari lini bertahan ke depan. Cancelo tentunya, Ruben Dias akan cepat, Akanji yang bermain di sana. Kita tidak tahu apakah Stones bugar untuk tampil bisa di kanan atau Kyle Walker. Tentunya menjadi pilihan bagi Pep Guardiola. Tapi di tengah mereka itu sangat kuat kalau dengan 3 tadi yang saya bilang. KDB, Rodri, Bernardo Silva. Atau mereka masih punya satu amunisi lagi. Ilkay Gundogan yang bisa dimainkan di sini. Dan juga di depan kita bisa tahu mereka punya predator yang kuat. Ya, ini harus menjadi ujian bagi lini belakang MU dengan Erling Haaland yang sudah 11 gol, luar biasa, menjadi pencetak gol terbanyak sementara di IPL. Dia akan dikawal tentunya ini antara salah satu, apakah Foden dimainkan di awal atau Jack Grealish dengan Riyad Mahrez di kanan, atau Mahrez cadangan, Grealish dan Foden yang akan lebih dulu tampilkan untuk bisa mengawal Erling Haaland. Kalau 3 di tengah kan tadi saya bilang sudah tidak tergantikan. Pasti motor serangan untuk bisa mengatur ritme itu ada di kaki Kevin De Bruyne. Dialah yang akan menyuplai bola terus. Karena tugas dari pemain-pemain City saat ini kan bagaimana memberi makan kepada Erling Haaland. Makanya Haaland terus bisa mencetak gol dari pertandingan ke pertandingan. Ini membuat dia luar biasa. Berlari dengan begitu kencang ya, dalam 7 pertandingan 11 gol. Bukan tidak mungkin dia akan menjadi pencetak gol terbanyak. Dan dia pasti akan bisa membuat gol lagi. Kalau dia diberikan ruang, diberikan space oleh lini belakang United, dia akan bisa mencetak gol. 1-2 gol bisa cetak. Nah, ini bagi tugas bagi Varane dan Lisandro Martinez untuk mampu mempersempit ruang Erling Haaland ini untuk tidak banyak dia bisa bergerak dan bisa mencetak gol, karena dia semua bagus, kaki kiri kaki kanan bagus, apalagi bola udara ya, dia sangat baik. Jadi harus dimatikan dengan baik. Semua ini ada di kepala Erik ten Hag. Tapi sejauh mana Erik ten Hag harus memutus serangan City dari tengah, itu yang harus dilakukan. Jika gagal akan berat. Ini ketika Erling Haaland, katakan Erling Haaland mendapat penjagaan ketat, seakan-akan dia terisolasi. Tapi lini keduanya akan kuat. Kevin De Bruyne bisa mencetak gol. Ya, kemudian mereka masih punya Bernardo Silva juga bisa mencetak gol. Foden juga bisa mencetak gol. Foden sudah 2 gol sejauh ini, walaupun KDB baru 1 gol, tapi mereka punya lini kedua yang oke. Dengan Gundogan sudah bisa membuat 2 gol. Bernardo Silva dengan 2 gol. Rata-rata ini bagus mereka. Bukan saja Haaland, Cancelo juga sudah membuat 1 gol. Jadi dari belakang ke tengah ke depan semua pemain-pemain City bagus. Punya naluri bisa mencetak gol. Nah, bagi United kalau bisa dilihat itu yang paling tinggi yang membuat gol adalah Rashford dengan 3 gol. Selebihnya tidak ada yang lebih dari 3 gol di kubu United. Nah, kalau Rashford nggak main, berarti harapan itu tinggal ke Jadon Sancho dan Anthony. Karena Ronaldo kan 6 laga terakhir dia belum bisa mencetak gol. Ya, kecuali ada Bruno yang sudah membuat 1 gol. Kalau Jadon Sancho kan 2 gol sejauh ini. Anthony 1 gol. Gol dia pertama pembuka ketika
baru datang dari Ajax dan dia membuka gol saat menang dengan 3 gol lawan Arsenal. Setelah itu Anthony belum bisa mencetak gol. Nah sekarang dituntut bagi Anthony untuk kembali bagaimana naluri dia untuk bisa membantu Ronaldo di depan dan juga dengan Sancho. Ini yang kita akan tunggu dalam pertandingan di Etihad. Jangan sampai terulang lagi hasil pertandingan seperti pada musim lalu ketika mereka digebuk habis oleh City. Karena City pasti mentargetkan itu harus menang 3 poin mutlak. Kenapa? Karena mereka harus tetap memepet Arsenal. Apalagi kalau Arsenal menang ya pada malam ini melawan Spurs. Dan itu terbuka ketika mereka bermain di kandang. Kecuali mereka bermain imbang atau dengan harapan kalah dari Spurs. Spurs akan memimpin sementara dalam 24 jam sebelum kemudian menunggu pertandingan antara City dan United. Kalau City menang, ya City akan ambil alih karena City unggul selisih gol dari Spurs jika Spurs menang melawan Arsenal. Tapi kalau Arsenal menang, ya tetap masih Arsenal yang ada di atas. Kendati City harus menang melawan United, City hanya tersisa hanya 1 poin di belakang Arsenal. Tapi kalau United bisa mengalahkan City seperti pada Maret tahun lalu, ini yang rame. United untuk pertama kali berada di masuk langsung di zona Champions. Paling tidak menggeser Brighton di posisi 4 besar. Dengan catatan pula pada hari ini Brighton itu tidak kalah melawan Liverpool. Kalau Liverpool mengalahkan Brighton, peluang bagi United terbuka. Kalau juga United bisa mengalahkan City. Ini kan hitung-hitungan kalkulasinya. Dengan Brighton harus kalah melawan Liverpool. Saya pikir dengan Brighton imbang pun melawan Liverpool, ya kalau United menang kan United masih bisa ada di atas. Artinya bisa menerobos masuk ke 4 besar. Nah, Liverpool juga tidak akan mungkin kehilangan angka karena Liverpool dengan 9 angka saat ini sudah keluar dari posisi 4 besar, bahkan di luar 6 besar. Mereka akan berusaha untuk bagaimana mendapatkan 3 poin ini. Mumpung bermain di kandang, jadi mereka harus habis-habisan untuk mendapatkan poin agar mereka bisa mendekati di zona Champions. Itu menjadi target utama dari pasukan Jurgen Klopp. Jadi memang rame pertarungan, termasuk nanti kita akan lihat hasil pertandingan malam ini antara Chelsea dan Crystal Palace. Ya, Chelsea juga dituntut harus menang dengan pelatih baru mereka Graham Potter. Jadi pertarungan untuk bisa mendekati zona Champions itu seru, terutama dari Liverpool, Chelsea, juga United, ada Brighton, ya rame sampai pada di papan atas. Ini saling menggusur, saling melihat kesempatan untuk bisa masuk di antara Arsenal, di antara City dan juga dengan Tottenham Hotspur. Jadi inilah bagaimana preview saya, terutama duel antara City dan United. Yang pasti kalau bisa dikatakan siapa yang akan menang, persentase menang bagi tuan rumah itu besar, tinggi. Apalagi kalau kita bisa melihat dari 2 pertandingan terakhir dari musim lalu ya. Ini apalagi mereka sudah mendapatkan Erling Haaland yang sangat kuat di depan. Ya, kemenangan dengan 5-5-4-5 mungkin ada di posisi City. Bagi United masih punya peluang terbuka untuk bisa menang. Atau paling tidak menahan imbang City. Dengan 1 poin aja oke buat mereka. Tapi kalau kalah bagi United, ini akan membuat mereka juga agak berjalan ke depan agak berat. Karena sudah 3 kali kalah. Mereka belum nantinya akan bertandang ke Liverpool, akan bertandang ke Arsenal. Belum lagi temu dengan Chelsea, dengan Spurs lagi. Ini harus dihitung dengan baik oleh Erik ten Hag. Kita akan tunggu nantinya. Siapa yang akan memenangkan pertandingan antara City dan United. Dan jangan lupa sekali lagi untuk menebak skor akhir antara pertandingan di derby Manchester ini. Karena ada hadiah giveaway dari Dabinter. Ya, rajanya pompa air. Ya, untuk 2 pemenang saja. Ya, sampai di sini dengan Bung Ropan. Ciao.